Suara siren polisi memecah keheningan malam. Di sebuah gang sempit Jakarta, seorang tentara bernama Rizky berdiri tegak menghadapi 5 polisi yang sedang memukuli seorang mahasiswa. Seragam hijau tentara berhadapan dengan seragam biru polisi. Dua kekuatan negara yang seharusnya bersatu kini saling berhadapan dalam kegelapan. Apa yang akan terjadi ketika seorang tentara harus memilih antara melindungi rakyat atau menjaga hubungan dengan sesama aparat? Cerita ini dimulai 3 hari sebelumnya. Letnan 2 Rizky Pratama bangun pukul 5 pagi seperti biasa. Umurnya baru 24 tahun, tapi matanya sudah terbiasa melihat hal-hal sulit. Dia bergabung dengan TNI karena ingin melindungi rakyat Indonesia. Setiap pagi dia selalu membaca sumpah prajurit di cermin kamarnya. Rizky telah bersumpah akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suaranya pelan tapi tegas. Di luar jendela, Jakarta mulai ramai. Orang-orang berangkat kerja, anak-anak sekolah berlarian. Rizky tidak tahu bahwa hari ini akan mengubah hidupnya selamanya. Di ruang briefing, Kolonel Wibowo memberikan pengarahan. Wajahnya serius seperti biasa. Para tentara duduk tegak mendengarkan. Kemarin, DPR mengeluarkan keputusan baru. Rakyat tidak senang. Mereka akan turun ke jalan hari ini. Rizky mengangkat tangan. Pak, apa tugas kita? Kita jaga keamanan. Tapi ingat, kita bukan polisi. Kita hanya bantuan jika keadaan darurat. Kolonel Wibowo menatap satu persatu tentara di depannya. Ada 30 orang di ruangan itu. Semuanya muda. Semuanya siap melindungi negara. Tapi apakah mereka siap menghadapi pilihan sulit yang akan datang? Demo dimulai pukul 2 siang. Ribuan orang memenuhi jalan. Mereka membawa poster dan spanduk. Tulisannya sederhana, rakyat tidak setuju dan DPR dengarkan suara kami. Rizky dan timnya berpatroli di kendaraan militer. Mereka melihat masa yang damai. Banyak mahasiswa, pekerja, bahkan ibu-ibu rumah tangga. Wajah mereka penuh harapan. Mereka percaya suara mereka akan didengar. Lihat itu, Letnan, kata Sersan Mayor Andi, tangan kanannya. Demo yang tertib. Rizky mengangguk. Dia senang melihat demokrasi bekerja dengan baik. Rakyat punya hak untuk berbicara. TNI ada di sana untuk melindungi hak itu. Tapi di sudut matanya, dia melihat sesuatu yang aneh. Beberapa polisi berbicara dengan orang-orang berpakaian preman. Mereka seperti merencanakan sesuatu. Apa yang sedang mereka bicarakan? Pukul 5 sore, semuanya berubah. Demo yang tadinya damai tiba-tiba rusuh. Ada orang-orang yang melempar batu. Polisi langsung bertindak keras. Mereka mengejar siapa saja yang mereka lihat. Rizky mendapat laporan lewat radio. Ada bentrokan di Jalan Sudirman, butuh bantuan. Tim Rizky bergegas ke lokasi. Di perjalanan mereka melihat hal-hal yang membuat hati sakit. Mahasiswa berlari ketakutan. Polisi mengejar dengan tongkat. Gas air mata di mana-mana. Ini tidak benar, bisik Andi. Rizky tidak menjawab. Dia bingung. Sebagai tentara, dia harus mendukung polisi. Tapi sebagai warga negara, dia melihat rakyat diperlakukan tidak adil. Mereka sampai di titik konflik. Puluhan polisi sudah berkumpul. Komandan polisi menyambut Rizky. Letnan, bantu kami tangkap para perusuh. Rizky melihat sekeliling. Yang dia lihat bukan perusuh tapi mahasiswa yang ketakutan. Seorang gadis menangis karena kehilangan temannya. Seorang bapak tua terjatuh dan tidak ada yang menolong. Pak, saya lihat situasinya sudah terkendali, jawab Rizky hati-hati. Komandan polisi menatap tajam. Kamu tidak mau membantu? Rizky terdiam. Ini bukan tentang tidak mau membantu, ini tentang membantu yang benar. Tapi bagaimana dia bisa menjelaskan itu tanpa membuat masalah? Rizky tidak bisa tidur sepanjang malam. Dia terus memikirkan kejadian kemarin. Di pagi hari dia membaca berita. Media melaporkan bahwa demo berubah rusuh karena provokator. Tapi Rizky tahu yang sebenarnya terjadi. Di ruang makan markas, para tentara membicarakan kejadian kemarin. Kemarin ini aku lihat mereka memukul orang yang tidak bersalah, ujar seorang tentara. Kita tidak boleh ikut campur urusan polisi, tapi tidak boleh tinggal diam bila hal tersebut terjadi, potong Sersan Mayor Andi dengan suara pelan. Rizky mendengarkan tanpa berkomentar. Pikirannya kacau.
Dia ingat sumpah yang dia ucapkan setiap pagi, melindungi rakyat. Tapi siapa rakyat yang harus dia lindungi? Yang demo atau yang mendukung keputusan DPR? Kolonel Wibowo memanggil Rizky ke ruangan pribadi. "Letnan, ada laporan bahwa kamu tidak kooperatif kemarin." Rizky menelan ludah. "Pak, saya sudah menjalankan tugas sesuai prosedur. Prosedur itu fleksibel, Letnan. Yang penting kita jaga stabilitas." "Stabilitas untuk siapa, Pak?" Kolonel Wibowo terdiam. Matanya menatap Rizky lama. "Kamu tentara yang baik, Rizky. Tapi jangan terlalu banyak bertanya. Ikuti saja kata hatimu." Setelah keluar dari ruangan kolonel, Rizky merasa semakin bingung. Apakah menjadi tentara yang baik berarti tidak boleh bertanya? Apakah melindungi rakyat berarti tutup mata pada ketidakadilan? Demo hari kedua lebih besar. Lebih banyak orang, lebih banyak amarah. Keputusan DPR semakin tidak populer. Rakyat merasa tidak didengar. Rizky berpatroli dengan tim kecil. Hanya dia, Andi, dan 2 tentara lain. Mereka mengambil rute yang sepi untuk menghindari keramaian. Di sebuah gang, mereka melihat seorang mahasiswa sedang menelepon ibunya. "Bu, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Demo hari ini damai kok." Suara anak muda itu penuh semangat tapi juga lelah. Dia sudah demo 2 hari berturut-turut. Wajahnya kotor, bajunya robek, tapi matanya masih berbinar harapan. "Namanya Dika," bisik Andi, "mahasiswa teknik. Aku kenal bapaknya." Rizky mengangguk. Dia melihat Dika melanjutkan perjalanan sendirian. Entah kenapa ada perasaan tidak enak di hatinya. Radio Rizky berbunyi pukul 10 malam. Semua unit ada laporan kerusuhan di daerah Cikini. Segera ke lokasi, tim Rizky bergegas. Di perjalanan, mereka melihat banyak polisi juga menuju arah yang sama. Ada yang mengendarai motor, ada yang jalan kaki. Semuanya terburu-buru. "Kenapa polisi begitu banyak untuk satu kerusuhan?" tanya Andi. Rizky tidak menjawab, tapi dia juga merasa aneh. Biasanya kerusuhan ditangani unit khusus, bukan polisi biasa sebanyak ini. Setibanya di lokasi, mereka tidak menemukan kerusuhan. Yang ada hanya beberapa mahasiswa yang sedang bubar. Mereka terlihat lelah setelah demo seharian. "Di mana kerusuhannya?" tanya Rizky pada komandan polisi di lokasi. "Sudah selesai, tapi kita harus pastikan tidak ada yang kembali." Jawaban yang aneh. Kalau sudah selesai, kenapa harus ada begitu banyak polisi? Rizky memutuskan untuk berpatroli sendiri. Dia meninggalkan timnya dan berjalan menyusuri gang-gang sepi. Instingnya sebagai tentara mengatakan ada yang tidak beres. Di sebuah gang yang gelap, dia mendengar suara. Suara orang berteriak meminta tolong. Rizky berlari menuju suara teriakan. Di ujung gang yang gelap, dia melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. 5 polisi sedang mengeroyok seorang mahasiswa. Mahasiswa itu adalah Dika yang dia lihat tadi sore. "Tolong! Saya tidak melakukan apa-apa," teriak Dika sambil melindungi kepalanya. Polisi terus memukul dengan tongkat. Mereka tidak peduli Dika sudah terjatuh dan berdarah. "Kamu pikir demo itu main-main? Kamu pikir kita takut sama mahasiswa seperti kamu?" bentak seorang polisi sambil menendang perut Dika. Rizky berdiri di mulut gang. Hatinya berdebar kencang. Ini dia, momen yang dia takuti. Seorang tentara menghadapi 5 polisi yang sedang melakukan kekerasan. Dia ingat perintah atasannya, "Ikutilah kata hatimu." Lalu tiba-tiba dia juga ingat sumpahnya, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia bukan hanya pemerintah atau aparat. Indonesia adalah rakyatnya. Dan rakyat itu sedang dipukuli di depan matanya. Rizky melangkah maju. "Berhenti!" 5 polisi itu menoleh. Mereka melihat seorang tentara muda berdiri sendirian. Lampu gang menyinari seragam hijaunya. "Letnan, ini bukan urusan TNI," kata polisi yang paling senior. "Semua kekerasan adalah urusan TNI," jawab Rizky tegas. Polisi itu tertawa sinis. "Kamu mau melawan 5 polisi sendirian?" Rizky tidak menjawab. Dia berjalan mendekati Dika yang masih tergeletak. Mahasiswa itu menatapnya dengan mata penuh harapan dan ketakutan. "Jangan ikut campur, Letnan. Kamu bisa dapat masalah," ancam polisi lain. "Masalah dengan siapa?" tanya Rizky sambil membantu Dika berdiri. "Dengan kami.
dengan atasan kamu, dengan sistem. Rizky terdiam sejenak. Dia tahu ancaman itu nyata. Melawan polisi berarti melawan sesama aparat. Bisa berakhir dengan pemecatan atau lebih buruk lagi. Tapi melihat wajah Dika yang berdarah, melihat rasa takut di mata anak muda itu, Rizky tahu dia tidak punya pilihan. Kalau sistem itu salah, maka sistem itu harus diubah. 5 polisi itu mulai mengelilingi Rizky dan Dika. Mereka tidak lagi terlihat seperti penegak hukum, tapi seperti preman berseragam. "Kamu yakin mau melindungi perusuh ini?" tanya Kompol sambil memainkan tongkatnya. Dia bukan perusuh, dia mahasiswa yang menggunakan haknya. Hak untuk apa? Hak untuk melawan pemerintah? Hak untuk berpendapat. Hak yang dijamin konstitusi yang kita semua sumpah untuk lindungi. Kompol itu marah. Dia tidak suka diceramahi oleh tentara muda. "Kamu pikir kamu pahlawan?" Rizky menggeleng. "Saya hanya tentara yang ingat sumpahnya." Situasi semakin tegang. 5 polisi bersiap menyerang. Rizky berdiri di depan Dika, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, suara sepatu boots terdengar dari ujung gang. Sersan Mayor Andi muncul dengan 2 tentara lain. "Letnan, ada apa di sini?" tanya Andi dengan suara keras, memastikan polisi-polisi itu mendengar. Rizky lega melihat timnya. "Ada yang butuh pertolongan medis, Sersan Mayor?" Andi melihat Dika yang berdarah, lalu menatap 5 polisi itu. Sebagai tentara berpengalaman, dia langsung paham situasinya. "Kompol, sepertinya ada kesalahpahaman di sini," kata Andi diplomatik. "Tidak ada kesalahpahaman. Tentara muda ini ikut campur tugas kami." "Tugas memukuli mahasiswa?" tanya salah satu tentara yang ikut Andi. Kompol tidak bisa menjawab. Kompol itu tahu situasinya berubah. 5 polisi melawan 4 tentara bukan perhitungan yang menguntungkan. Apalagi jika masalah ini sampai ke atasan. "Baiklah, tapi ini tidak selesai," ancamnya sambil menunjuk Rizky. 5 polisi itu pergi dengan wajah marah. Gang kembali sepi. Hanya tinggal 4 tentara dan seorang mahasiswa yang terluka. Andi mendekati Rizky. "Kamu tahu risikonya?" "Tahu, Sersan Mayor. Tapi kamu tetap lakukan?" "Saya tidak bisa melihat rakyat dipukuli dan tidak berbuat apa-apa." Andi mengangguk. Dia bangga dengan anak buahnya tapi juga khawatir dengan masa depannya. Dika dibawa ke rumah sakit. Lukanya tidak parah tapi traumanya akan bertahan lama. Sebelum ambulans datang, dia memegang tangan Rizky. "Terima kasih, Pak. Saya tidak akan lupa kebaikan Bapak." Rizky tersenyum. "Jaga diri kamu. Negara ini butuh anak muda seperti kamu. Apakah Bapak akan mendapat masalah? Mungkin, tapi bukan itu yang penting. Lalu apa yang penting? Yang penting adalah kamu aman. Yang penting adalah keadilan tegak." Pagi-pagi sekali, Rizky sudah dipanggil ke ruangan Kolonel Wibowo. Wajah atasannya sangat serius. Di meja ada berkas laporan dari polisi. "Letnan, ada pengaduan tentang kamu. Saya siap menghadapi konsekuensinya, Pak." "Kamu tahu apa artinya melawan polisi?" "Saya tidak melawan polisi, Pak. Saya melawan kekerasan." Kolonel Wibowo menatap Rizky lama. Sebagai perwira senior, dia paham politik dan birokrasi. Melindungi anak buah yang melawan polisi tidak mudah. "Rizky, kamu tentara yang baik. Saya tahu kekerasan terhadap rakyat tidak bisa abu-abu." Rizky terdiam sejenak. Dia memikirkan impiannya menjadi tentara, pengorbanan orang tuanya, masa depannya. Tapi kemudian dia ingat wajah Dika yang berdarah. "Pak, saya ingin menjadi tentara karena saya tidak bisa tutup mata pada ketidakadilan." Kolonel Wibowo tersenyum tipis. Jawaban itu mengingatkannya pada dirinya sendiri 20 tahun lalu, saat dia masih muda dan idealis. Keluar dari ruangan kolonel, Rizky merasa lelah. Dia tahu karirnya mungkin berakhir, tapi hati nuraninya tenang. Di koridor, dia bertemu Sersan Mayor Andi dan beberapa tentara lain. "Letnan, kami dengar kamu mungkin dipecat gara-gara ke-5 polisi itu mengadu," kata Andi. "Mungkin, tapi tidak apa-apa." "Tidak apa-apa?" sahut tentara lain. "Kamu sudah jadi inspirasi buat semua orang." Rizky terkejut. "Inspirasi?"
Masyarakat kini membutuhkan keadilan tapi tidak banyak yang berani bertindak. Kamu menunjukkan bagaimana seharusnya tentara bersikap. Kalau kamu dipecat, kami akan minta penjelasan ke atas, kata Andi tegas. Jangan, kalian bisa ikut kena masalah. Letnan, kamu melindungi kami selama ini. Sekarang giliran kami melindungi kamu. Rizky terharu. Dia tidak menyangka tindakannya mendapat dukungan dari sesama tentara. Sore harinya ada perkembangan mengejutkan. Video kejadian di gang sempit tersebar di media sosial. Seseorang merekam dari jauh saat Rizky melindungi Dika. Video itu viral dalam hitungan jam. Jutaan orang melihat seorang tentara muda melindungi mahasiswa dari kekerasan polisi. Komentar netizen sebagian besar mendukung Rizky. Inilah tentara yang sesungguhnya. TNI melindungi rakyat, bukan penguasa. Kolonel Wibowo memanggil Rizky lagi. Situasinya berubah, Letnan. Kamu akan jadi juru bicara TNI untuk urusan hak asasi manusia? Rizky terkejut. Dari hampir dipecat menjadi naik jabatan. Kenapa, Pak? Karena TNI butuh wajah seperti kamu. Tentara yang peduli rakyat. Malam hari, Rizky masih rutin membaca sumpah prajurit di cermin kamarnya. Tapi sekarang dia paham artinya lebih dalam. Indonesia bukan hanya wilayah atau pemerintahan. Indonesia adalah rakyatnya. Semua rakyatnya. Yang kaya dan miskin, yang setuju dan tidak setuju dengan pemerintah. Tugas tentara adalah melindungi mereka semua. Bukan memilih sisi, tapi memilih keadilan. Rizky menatap cermin dan tersenyum. Dia bangga menjadi tentara Indonesia. Tentara yang tidak lupa bahwa dia juga rakyat Indonesia. Di luar jendela, Jakarta mulai tidur. Besok akan ada hari baru dengan tantangan baru. Tapi Rizky siap menghadapinya dengan kepala tegak dan hati nurani yang bersih. Karena dia tahu, menjadi tentara yang baik bukan berarti mengikuti perintah buta. Menjadi tentara yang baik berarti punya keberanian untuk membela yang benar, meski harus menghadapi risiko. Dan itu yang membuatnya tidak hanya menjadi tentara, tapi menjadi manusia yang utuh.